Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 12 akuntansi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bertemu dengan ibu di pelajaran administrasi pajak. Nah, sekarang ibu akan membahas secara tuntas materi mengenai pengisian surat setoran pajak PPh orang pribadi. Oke, mungkin kalian juga sudah tidak asing ya mendengar kalimat atau kata SSP, Surat Setoran Pajak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang surat setoran pajak untuk orang pribadi. Oke, surat setoran pajak atau biasa disingkat SSP. Apa sih SSP itu? Kemudian pengisian SSP untuk PPh orang pribadi itu seperti apa sih? Nah, kita bahas ya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, di sini ada peta konsep mengenai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu ada surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak ini nanti kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pengertian surat setoran pajak, kemudian yang kedua tata cara pengisian surat setoran pajak, kemudian yang ketiga itu adalah tata cara pengisian surat setoran elektronik. Jadi ada 3 yang akan kita bahas sekarang. Masuk ke yang pertama, itu adalah tentang pengertian surat setoran pajak atau biasa disingkat sebagai SSP. Apa sih surat setoran pajak itu? Oke, surat setoran pajak atau SSP itu merupakan bukti pembayaran yang telah dilakukan bahwa kita sudah membayar pajak. Bahwa wajib pajak telah melakukan pembayarannya atau penyetorannya. Nah, makanya nanti adalah SSP. Itu SSP itu merupakan bukti pembayaran bahwa kita sudah melakukan pembayaran pajak. Oke. Jadi SSP itu adalah bukti pembayaran ya, bahwa kita sudah membayar pajak. Formulir SSP itu dibuat dalam 4 rangkap. Jadi formulir SSP itu ada 4 rangkap. Lembar yang pertama itu untuk arsip wajib pajak, berarti untuk diri kita sendiri sebagai wajib pajak. Kemudian lembar kedua itu untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Kemudian lembar keempatnya untuk arsip kantor penerima pembayaran. Berarti yang keempat itu di mana kita melakukan pembayaran SSP? Di Bank Persepsi kah atau di kantor pos kah? Nah, ada beberapa macam SSP itu terdapat 5 rangkap. Nah, tapi setelah kita telusuri, ternyata yang 5 rangkap itu sudah tidak digunakan. Jadi, untuk yang sekarang itu adalah digunakannya sebanyak 4 rangkap. Jadi, SSP itu ada 4 rangkap ya. Ada lembar ke-1 untuk wajib pajak, lembar kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Kemudian, satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk satu jenis pajak. Jadi nggak boleh lebih dari satu jenis pajak ya. Misal kita mau lapor SSP 1770 dan 1771, itu tidak bisa ya. Jadi satu formulir SSP hanya digunakan untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan PBB, atau surat tagihan pajak PBB. Jadi ingat ya, satu formulir SSP hanya digunakan untuk satu jenis pajak. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara pengisian surat setoran pajak. Gimana ya cara pengisiannya? Oke, simak baik-baik ya. Oke, dilihat di sini ya. Di sini di sebelah kiri kalian ada formulir surat setoran pajak. Nah, sebelah kanannya itu ada panduan cara mengisi surat setoran pajak secara manual. Jadi untuk ini adalah secara manual ya, artinya kita menulis atau mengetik sendiri. Yang pertama, isikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak Anda. Nah, di bagian NPWP ini kita tulis nomor NPWP kita itu berapa.
Kemudian, isi nama wajib pajak, berarti nama kita sendiri sebagai wajib pajak. Yang ketiga, isikan alamat wajib pajak. Alamat rumah kita di mana ya? Yang keempat, isikan nomor objek pajak bila ada. Kemudian, nomor objek pajak bumi bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP, merupakan nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada saat dilakukan pendaftaran. Kemudian digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak. Kemudian yang kelima, isikan alamat objek pajak pada formulir surat setoran pajak. Nah, untuk di sini alamat objek pajak. Tadi kan yang pertama ada alamat wajib pajak. Beda ya, untuk alamat wajib pajak berarti alamat diri kita sendiri. Untuk alamat objek pajak, misal kita akan melaporkan tentang pajak bumi bangunan, ada beda tempat. Berarti yang kita masukkan di objek pajak itu adalah alamat yang akan kita bayarkan pajaknya. Yang keenam, isikan kode akun pajak. Kode akun pajak merupakan kode dari nama pajak yang akan Anda setorkan. Misalnya, kode akun pajak untuk PPh Pasal 21 adalah KAP 411121. Yang ketujuh, isikan kode jenis setoran pajak. Kode jenis setoran adalah kode jenis setoran pajak yang hendak Anda bayarkan. Misalnya, kode setoran untuk penyetoran SPT Masa adalah 300. Lihat daftar lengkap KAP dan KJS di sini ya. Kemudian yang kedelapan, isikan surat pembayaran berupa keterangan yang Anda perlu tuliskan. Jadi keterangannya untuk apa? Jadi kita tuliskan. Yang kesembilan, berikan tanda silang pada masa pajak atau bulan pajak yang hendak disetorkan. Misal, bulan ini, bulan Desember, kita akan melaporkan pembayaran. Berarti yang kita silang adalah di bulan Desember. Selanjutnya, isikan tahun pajak yang hendak dibayarkan pada formulir surat setoran pajak. Yang ke-11, isikan nomor ketetapan bila ada denda yang harus dibayarkan, yaitu surat tagihan pajak, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jika tidak ada, berarti tidak diisi. Kemudian berikutnya, isikan jumlah pembayaran pajak dalam mata uang rupiah. Ingat ya, di sini sudah jelas nih, mata rupiah. Berarti totalnya berapa? Misal 1 juta rupiah, berarti kita tulis dalam angka 1 juta rupiah. Kemudian terbilangnya, kita tulis 1 juta rupiah. Terakhir, bubukan tanda tangan beserta tanggal penyetoran pajak pada bagian bawah formulir surat setoran pajak. Nah, setelah selesai surat setoran pajaknya, kita lanjut ke tahap pembayaran secara manual. Oke, setelah mengisi formulir surat setoran pajak, kita lanjut nih cara pembayaran pajak secara manual. Oke, yang pertama, menyerahkan SSP pajak yang sudah dilengkapi kepada teller bank maupun kantor pos persepsi beserta uang setoran sebesar nilai yang tertera di SSP yang tadi kita tulis. Kemudian menerima kembali SSP pajak lembar ke-1 dan ke-3 yang berisi nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank. Kemudian telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos. Kemudian melaporkan bukti setor pada KPP jika kita sudah melaksanakan pembayarannya. Nah, di sini ternyata ada informasi nih. Karena banyaknya kelemahan, sejak tanggal 1 Juli 2016, ternyata pembayaran pajak menggunakan SSP sudah tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan MPN atau Modul Penerimaan Generasi Negara 2 yang menggantikan SSP pajak surat setoran. Yang menggantikan SSP adalah surat setoran elektronik berdasarkan pada sistem billing. Jadi sistem baru ini lebih disukai karena lebih memudahkan dan menurunkan resiko kesalahan yang sering ditemui. Jadi mulai tanggal 1 Juli 2016, formulir SSP secara manual itu sudah tidak digunakan. Jadi semua wajib pajak itu dialihkan pada saat melakukan pembayaran pajak menggunakan surat setoran elektronik. Jadi kita bisa online. Jadi dimanapun wajib pajak berada bisa melakukan pembayaran pajak karena sistemnya sudah online. Sekarang kita masuk ke tata cara pengisian surat setoran elektronik.
Setelah memahami cara pengisian SSP yang manual yang tadi Ibu jelaskan, nah sekarang kita akan membahas tentang cara pengisian SSP secara online atau lebih sering dikenal sebagai surat setoran elektronik. Wajib pajak harus memiliki kode billing, kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran pajak yang akan disetorkan. Jadi sebelum kita membuka laporkan SSP secara online, kita harus punya kode billingnya dulu. Nah, kode billing itu apa, Ibu? Kode billing itu adalah kode yang dikeluarkan oleh pihak pajak. Nah, di sini ada 2 tahap yang akan kita bahas. Yang pertama, proses pembuatan kode billing. Yang kedua, pembayaran pajak menggunakan kode billing. Jadi sebelum kita melakukan pembayaran pajak secara online, itu kita akan melakukan proses pembuatan kode billing yang terlebih dahulu. Gimana caranya? Simak baik-baik ya. Proses pembuatan kode billing. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuka link Dirjen Pajak online. Jadi kita bisa melakukan membuka Dirjen Pajak online itu melalui komputer atau gadget yang kita punya. Nah, kemudian kita buka bintang 141 bintang, kemudian 500 pagar. Nah, setelah itu kita langsung datang ke KPP sesuai domisili untuk mengisi formulir. Kemudian formulirnya apa? Formulirnya berarti pengajuan kode billing. Setelah prosesnya selesai, nanti dari pihak KPP itu akan memberikan kode billing yang kita butuhkan. Nah, setelah kode billing kita terima, baru kita bisa mengakses untuk membayar dengan menggunakan kode billing. Jadi, yang harus kalian perhatikan sebelum kita membayar atau membuka atau mengakses SSP secara online, kita harus mempunyai kode billing terlebih dahulu. Nah, kode billing itu kita peroleh di KPP sesuai domisili. Jadi kita daftar dulu untuk memperoleh KPP, untuk memperoleh kode billing yang kita butuhkan. Setelah kode billing itu kita terima, baru kita dapat mengakses pembayaran pajak secara online. Oke, anak-anak Ibu, cukup sekian untuk materi tentang pengisian surat setoran pajak. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian cerna, kemudian dapat kalian terapkan, karena untuk SSP ini sangat bermanfaat atau sangat berguna pada untuk kita terapkan. Oke, anak-anakku, sampai ketemu di lain waktu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini dapat menambahkan wawasan kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Anak-anak Ibu kelas 12 akuntansi.